Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimin fi syahri Ramadan. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan al-jannah mustaqah ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu hobinya itu membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini, dia adalah salah satu golongan orang yang dirindui oleh surga. Jadi surga itu hendak benar supaya orang yang membaca Al-Quran ini masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, hafidhil lisan. Orang yang selalu menjaga akan lisannya. Menjaga lisan daripada perkataan-perkataan kotor. Menjaga lisan daripada mencela, mencaci maki orang lain. Jadi menjaga lisan ini, kalau kita membacanya itu mudah, tetapi mempraktikkan menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari itu yang sulit. Menjaga lisan, apalagi kita nih bergaul, berkumpul-kumpul lawan kawan-kawan kita, sulit untuk menjaga pamandiran, sulit untuk menjaga pamuntungan. Sekira lisan ini jangan sampai menjadi pedang yang melukai kepada hati orang lain. Jangan dijadikan alat untuk mencaci maki, menghinakan orang lain. Jadi orang yang dapat memelihara akan lisannya, tidak berkata kotor, tidak mencela, mencaci maki orang lain, tidak menghina orang lain, maka itulah orang yang dirindui oleh surga. 2 sudah. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, kelaparan, kita beri makani. Nah itu orang yang dirindui oleh surga. Kemudian yang keempat, wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi 4 golongan ini adalah 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Nah, uniknya 4 perkara ini dapat kita temukan pada ibadah orang yang berada di bulan Ramadan. Yang pertama, hafidh talil Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Sering di bulan-bulan Ramadan itu, di bulan puasa itu, kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafidhil lisan, menjaga lisan. Sering orang yang berpuasa itu memelihara lisannya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imit ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Sering kita bersedekah membukakan orang yang sedang berpuasa. Wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi 4 amaliyah ini dapat kita temukan pada bulan Ramadan. 1, sering-sering membaca Quran. Yang kedua, memelihara lisan. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan atau sedang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengamalkan 4 perkara ini
insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi 4 perkara ini Pak adalah amalan yang kiranya khusus kita amalkan pada bulan Ramadan, yang tentunya kita bisa mengambil keuntungan pada bulan Ramadan ini. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bulan Ramadan itu amalan-amalan yang fardu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan amalan-amalan yang sunnah dijadikan pahalanya itu seperti ibadah yang fardu. Ibadah sunnah lawan ibadah fardu, mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Yang paling besar di sisi Allah adalah ibadah yang fardu. Nah, jadi mun orang mengerjakan sunnah tatinggalakan fardu, nah itu tertipu ngarannya. Jadi kita utama akan yang fardu, yang sunnah tetap kita kerjakan. Kayak Pak Guru contohnya orang yang mengerja sunnah meninggalkan fardu, sambahyang misalnya tarawih saban malam, tetapi sembahyang 5 waktu kada digawinya. Nah itu adalah orang yang tertipu. Sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kada digawi, tetapi sholat tarawih bahimat benar menggawi. Ini orang yang tertipu. Jadi kita utamakan sholat yang fardu ini, sholat yang fardu. Jadi pahala sholat fardu itu lebih besar daripada sholat yang sunnah. Makanya sholat sunnah di bulan Ramadan ini digandakan oleh Allah seperti pahala yang fardu. Dan sholat fardu diberikan Allah gandaan pahala beberapa kali fardu. Jadi 4 golongan tadi dirindui oleh surga.